Maria itu berperan kedua, kedewasaan Bunda Maria menjadi model kedewasaan Kristus. Kedewasaan, hormatilah Bunda Maria, karena kasih manusia terbatas, kasih Maria yang terbatas. Pertama, Bunda Maria itu berperan aktif dalam rencana karya keselamatan Allah di dunia ini. Hal ini bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam perikop itu dilukiskan tentang dialog Malaikat Gabriel dengan Maria. Malaikat Gabriel sebagai utusan Allah. Dalam dialog itu isinya tidak lain adalah tawaran Allah kepada Maria untuk mengandung dan melahirkan Yesus, Sang Penyelamat dunia itu. Nah, di akhir dialog itulah Maria menerima tawaran Allah itu dengan mengatakan, "Fiat voluntas tua, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu." Berkat kesediaan Bunda Maria, maka rencana karya keselamatan Allah terwujud nyata di bumi ini. Berkat kesediaan dan kemauan Bunda Maria, maka sejarah perjalanan kekristenan akhirnya terbentuk dan berlangsung sampai hari ini. Apabila waktu itu Bunda Maria menolak tawaran Allah lewat malaikat Gabriel, apa yang akan terjadi? Yang jelas bahwa rencana karya keselamatan Allah itu pasti akan tetap berlangsung. Namun bentuknya pasti beda seperti yang kita alami sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus berbangga dan bersyukur sekaligus berterima kasih kepada Bunda Maria. Oleh karena itu, layak dan pantas kita memberikan tempat yang istimewa di dalam hati kita dan juga di dalam gereja kita untuk memberikan penghormatan khusus kepada Bunda Maria. Berkat dia, kesediaannya, maka rencana keselamatan akhirnya terwujud. Kedua, kedewasaan Bunda Maria menjadi model kedewasaan Gereja Katolik. Kedewasaan Bunda Maria itu terletak pada sikap tidak mengeluh dan tidak mempersalahkan siapapun. Tetapi semua persoalan itu Bunda Maria menerima, menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Peristiwa tragis yang dialami waktu persalinan, peristiwa ancaman pembunuhan dan dia harus bersama suaminya dan anaknya masih bayi pergi ke Mesir. Lalu ketika ada ramalan dari Simeon yang mengatakan bahwa sebilah pedang akan menembus nyawamu, atau peristiwa ketika dia mencari Tuhan Yesus sehari yang tidak dapat lalu ditemukan di bait Allah, apa yang dijawab oleh Yesus? Apakah engkau tidak tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Atau peristiwa lain lagi ketika dia mencari Yesus, lalu orang memberitahu kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu menunggu engkau, mencari engkau. Lalu Yesus menjawab, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Mungkin cara manusiawi hal itu menyakitkan sekali. Kubayangkan orang tua sekarang, kalau anaknya berlaku seperti itu, bertingkah seperti itu, pasti anak itu dapat sasaran. Tapi Bunda Maria tidak. Bunda Maria menyimpan seluruh peristiwa itu dalam hati dan merenungkan. Itulah satu sikap kedewasaan iman yang sungguh luar biasa yang diwariskan oleh Bunda Maria. Gereja Katolik telah menjadikan teladan kedewasaan Bunda Maria menjadi
model hidup gereja. Dalam sejarah gereja sering mengalami banyak tantangan, cobaan, entah dari dalam maupun dari luar. Banyak teror dan banyak juga ajaran-ajaran yang menyesatkan gereja Katolik. Namun gereja Katolik tidak frontal. Gereja Katolik tidak melawan semua hal itu. Melainkan gereja menerima dalam sikap kedewasaan semua persoalan itu. Menerima dan menyimpan dan mendoakan seperti Bunda Maria. Gereja kadang melihat semua peristiwa itu lebih ke dalam, merefleksikan untuk kuat ke dalam, lalu keluar menebarkan kasih kepada banyak orang seperti Bunda Maria. Teladan gereja yang belajar dari Bunda Maria dan juga Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah sikap gereja karena teladan dasar kedewasaan yang diwariskan oleh Bunda. 3. Hormatilah Bunda Maria karena Bunda Maria adalah ibunda Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja Katolik menempatkan Kristus sebagai tokoh sentral dalam iman dan keyakinannya. Namun Bunda Maria juga tetap mendapatkan tempat dalam gereja Katolik. Gereja sangat menghormati Bunda Maria. Pesan dari kitab Keluaran bab 20 ayat 12 dikatakan begini. Hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang telah dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Meskipun Yesus yang kita sembah, kita muliakan dan kita agungkan, tetapi Maria jangan pernah kita melupakannya. Karena Maria adalah Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah memberikan kontribusi besar dalam rencana karya keselamatan. Banyak orang yang menuduh bahwa gereja Katolik menghormati Bunda Maria sebagai suatu tindakan yang menyesatkan. Orang-orang inilah boleh dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak menghormati orang tuanya, orang-orang munafik, orang-orang durhaka, orang-orang fasik. Kenapa? Karena Anda hanya mencintai anaknya, tetapi Anda membenci orang tua dari anak yang Anda cintai itu. Apakah secara manusiawi itu dibenarkan? Atau memang itu sangat menjijikan? Kasih manusia ada batas, kasih Maria tanpa batas. Ada sebuah kisah ketika Bunda Maria berziarah bersama putranya Yesus Kristus, ziarah salib menuju puncak Golgota. Banyak orang menangis melihat penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tetapi banyak orang juga penasaran karena Bunda Maria tidak pernah mengeluarkan air mata. Tidak ada menampakkan wajah kesedihan menyaksikan penderitaan putranya itu. Karena penasaran, maka ada seorang ibu datang kepada Bunda Maria, lalu dia bertanya, "Hai Maria, kenapa engkau tidak menangis dan tidak begitu sedih? Padahal putramu sedang mengalami penderitaan yang luar biasa." Maria hanya senyum, diam sejenak, lalu menjawab, "Hai ibu yang baik, pada suatu saat
saya akan menangis, saya akan sedih jika engkau dan teman-teman yang lain berbuat dosa. Pada suatu saat saya akan menangis, saya akan sedih, bahkan sangat menderita jika engkau dan teman-temanmu dalam perjalanan ini meninggalkan putraku Yesus Kristus dan beriman kepada yang lain. Saya akan menangis sedih jika engkau dan teman-temanmu tidak menghormati orang tuamu yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Saya akan menangis sedih jika alam semesta yang diciptakan Tuhan yang begitu indah dan luar biasa ini menjadi rusak karena sifat dan tingkahmu. Saya akan menangis sedih, bahkan menderita luar biasa jika engkau tidak bisa hidup berkomuni dengan sesamamu.